Coba baca Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Gak tahu ya. Ya. Benar kan? Di Quran juga bilang begitu. Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Artinya Allah juga bukan manusia, juga bukan anak manusia gitu. Itu bilang begitu juga. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Oke, sekarang buka lagi Keluaran 9. Nah, baca ini pakai bismillah. Haleluya. mau nggak bacain? Mana sini kok? Lucu nih, ini bagus nih. Lu dengerin aja ya. Baca-bacainnya. Tapi lu harus baca ya. Iya, baca beneran kok. Masa bacanya sih? Enggak cuman baca doang. Angel dengerin aja. Tuh yang warna kuning nih. Dan lak-lak. Baca yang bener dong. Enggak mau bacanya. Ngeri. Disensor ya? Gua minta tolong banget deh. Emang mau ditayangin? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluang. Sekarang yang ini warna kuning juga. Cuman baca doang. Betul kita apa? Sama Elai juga. Ini lebih jelas. Dan lak-lak dan sejenisnya. Jorok ya. Iya. Dan Corok meragai dan keluang. Dia cuman baca doang loh. Ini diperjelas malah. Mau baca sendiri. Ini kita apa? Mau baca sendiri Sorry, ini. ini kita apa Iya, ya? nih depannya Ini nih. dipleset gitu. LAI 70 kan. Oh, tahun-tahunnya tuh kuning, beda-beda ya? Beda. Tahun-tahun semua beda ya? Ini tahun 58. Ini kuntul. Ah. Nah, ini. Coba kalau yang itu apa? Kalau yang ini? Astagfirullahaladzim. Kalau yang ini? Dan lakla dan Gue makan gak mau lagi nyebutnya. Kita makan Batman. Itu juga LAI. Ini tahun berapa ya? Yang itu tahun 58. Nih. Sampai sini. Bahkan yang lebih lama lebih jelas kata-katanya. Yang diperbarui malah dipleset. Tuh. LAI kan? Tahun 58. Ini tahun 70. Ini kok lebih kayak kuntul gitu. Ya memang ada burung kuntul. Memang ada kayak burung bangau cuma lebih kecil gitu. Namanya burung kuntul. Gak mau ikut. Oke. Ya ini sih Itu cuma lagi bahas apa itu kuntul itu? Ampun jadi. burung-burung yang nggak boleh dimakan. Oh. Cuma gitu doang. Nah ini sih bukan kesalahan apa ya? Bukan kesalahan wahyu. Ini hanya gejala bahasa. Bahasa. Oke, terus? Ya nggak apa-apa. Tapi yang inti sebenarnya ini. Iya. Bagaimana Angel mau menyandarkan keselamatannya berdasarkan kitab yang ada ayat tidak asli, berdasarkan ayat yang ada kontradiksi, berdasarkan ayat yang ada kesalahan ilmiah gitu. Itu aja sih. Dan juga ajarannya bertolak belakang. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu konsep ketuhanannya bertolak belakang. Gue bisa buktiin. Ya, nih. Buka sendiri. Bilangan 23 ayat 19. Ya. Bilangan Enggak. Tadi nyari bilangan ke belakang-belakang, berarti nggak biasa buka Bible. Kejadian Quran Imamat bilangan. Iya. Nah, Itu bilangan cuman apa? 23 ayat 19. Bilangan 23 Jangan cuma mau aku. 23 ayat 19. Yul, lapar Yul. Cuma mau. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa? Masakan ia berfirman dan Yang tidak depan tadi melakukan. apa? Allah Bukanlah manusia. Allah bukanlah Manusia. ya, Allah bukan manusia dan anak manusia ya. Ya. Coba baca Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah tidak diperanakan, tidak Tahu ya. memperanakan. Gak tahu ya. Ya. Benar kan? Di Quran juga bilang begitu. Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Artinya Allah juga bukan manusia, juga bukan anak manusia gitu. Itu bilang begitu juga. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Sekarang buka lagi
Keluaran 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluaran berapa? 9, 14. Nasi goreng ya? Hah? Nasi goreng. Gue biasa ya, nggak pakai sayur, nggak pakai telur. 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap Nasi goreng? engkau sendiri, Nasi goreng terhadap gimana? pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang apa? Seperti aku di seluruh bumi. Di Quran surat Al-Ikhlas tadi ayat 3, ayat 4-nya bilang apa? Walam yakulahu kufuwan Kufuwan ahad. ahad. Tidak ada yang serupa dengan atau menyerupai aku di seluruh bumi. Ya. Keluaran, buka lagi. 1, 2, 3, berapa? 6 ya? 6 berapa? Cukup kali ya? Keluaran Keluaran 33, 20. Keluaran 33 20. ayat 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Iya. Sekarang buka lagi 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Jadi Keluaran Imamat bilang. Gini kalau lebih ketat, jadi dia pengen mualaf, emang dia pengen mualaf, mau nikah. Tapi kalau dia mau masuk Islam, orang tuanya nentang nggak? Bapaknya Papasi. Bapaknya doang. Tapi dengan papanya gimana nantinya kira-kira kalau masuk Islam? Ya, dia pengennya di keluarga bapaknya dia seolah-olah Ada Abel. Kristen kok. Gimana? Dia kalau Nggak salah Buddha. pas lagi datang nih ke keluarga bapaknya, omanya, dia Ini Yul, bawa lagi Yul, takut kurang Yul. orang taunya dia Kristen. Jadi kalau sebenarnya dia Islam, tapi dia tuh karena takut aja dikucilin atau gimana sama keluarga bapaknya. Iya, tapi maksudnya kan nggak sampai yang kenapa-napa kan kalau Enggak. sampai tahu masuk Islam kan. Oke. Raja-raja. Tadi apa? 1 Raja-Raja 8 27. Ayat 8. Pasal 8. Pasal 8. Ayat 27. Oh, sorry, pasal 8 ya. Ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Tetapi benarkah Allah hendak Membuat diam? apa? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Engkaunya itu hanya huruf gede, berarti Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kuhadirkan ini. Langit yang menguasai segala langit aja nggak muat, apalagi rumah Tuhan di bumi. Maksudnya gitu kan? Sekarang buka lagi Hosea 11 ayat 9. Hosea. 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 Ya, ada komat-komat dulu. Aku sekarang pakai Alkitabnya yang ini. Komat kamit. Hosea itu perjanjian lama nih, dia Hosea. Ini semua perjanjian lama. Ya. Gua tunjukin lu semua di perjanjian lama. Hosea berapa? Kalau dia tuh selalu 11. pendapat gini kok dia ngomongnya, perjanjian lama beda sama perjanjian baru. Ya, emang udah. beda. Iya, makanya sekarang gua buktiin. Ya, Hosea Kalau berapa? beda kenapa dijadiin satu maksudnya? Buat belajar aja. Oh, buat belajar. Berarti kan kontradiksi. Nanti gua tunjukin kontradiksinya. Hosea berapa? 11. Ayat. 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala. Itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk Bukan manusia ya. menghanguskan. Bukan manusia ya. Ya. Buka lagi Ayub. Ayub berapa? 9. Ayub 9. 32. Ayat 32 ya. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan.
Buka lagi Ayub Mm-mm. 37. Ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak ada yang serupa dengan Tuhan di seluruh bumi. Tuhan tidak dapat muat di dalam langit yang menguasai segala langit. Ya, terus lagi apa tadi? Tuhan bukan manusia lagi. Tuhan maha tahu, ya kan? Sekarang buka Maliaki 3 ayat 6. Maliaki mana ya? Oh nih. Maliaki 3:6. Zakaria. Maliaki. Nah itu tuh yang udah ada Nah, itu. ini. Nah itu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oh, jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak dapat muat di dalam segala langit, tidak ada yang dapat memandang aku, tidak ada yang serupa dengan Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan maha tahu. Oke, itu adalah sifat-sifat Tuhan nih ya. Iya. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba Tuhan bisa jadi Yesus. Nah, kontradiksi nggak menurut Angel gitu aja. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Betul kan? Iya. Yesus ngakunya nabi nggak? Pernah baca? Matius 13 57. Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, itu Yesus lagi ngomongin Yesus siapa ditolak di kira-kira? Nazaret. Baca dari perikopnya. Yesus ditolak di Nazaret. Saya menceritakan itu begitu situ tibanya telah mengajak orang di situ. Dari manakah perolehnya hikmat yang kuasa yang mengadakanmu di masjid itu? Bukanlah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudara Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Yesus lagi ngomongin siapa? Yesus lagi ngomongin Nabi. Iya, yang dimaksud Nabi itu oleh Yesus siapa? Yesus. Yesus sendiri kan? Berarti Yesus kan sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia juga seorang nabi sebenarnya kan? Betul nggak? Orang lain nyebut Yesus nabi bukan? Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya Tuhannya sekarang kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, orang Kata lain nyebut perempuan itu Yesus juga kepadanya Tuhan nabi kan? nyata sekarang kepadaku bahwa engkau. Sekarang, tadi kelewat di Matius juga ada lagi tuh. Matius 21 21 ayat 11. ayat 11 ya. Ayat 11. Ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tuh. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Orang zaman dulu nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Orang zaman sekarang, inilah Tuhan Yesus. Emang sama Nabi sama Tuhan? Beda. Yang ngomong tuh kitab kamu sendiri sih. Bukan Godoni. Godoni kan cuma suruh kamu biar buka aja.
Kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, berarti orang Kristen sekarang kan beda sama orang-orang pada waktu Yesus masih hidup. Yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu kan Paulus. Kalau lu nggak mengaku dengan mulut lu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kalian, kalian nggak akan selamat. Kalau Yesus ngajarinya, kalau lu nggak taubat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak akan masuk surga. Kan beda. Sekarang buka lagi Yesaya. Yesaya perjanjian lama, perjanjian baru ya. aku Perjanjian lupa. lama dong. Perjanjian lama ya. Oh iya, sedang lagu. Yesaya pasal 1 1 ayat 16 sampai 18. Itu perikopnya apa? bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, coba baca ayatnya 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangan perkara janda-janda, marilah baiklah kita berkara. Dengan Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kan? Ya, Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. tapi gimana dengan seperti perintah Allah di perjanjian baru? Nggak ada yang salah, jangan ada Tuhan yang lain di hadapan Tuhan, Iya. di hadapan Allah. Salahnya di mana? Itu konsep ketuhanan. Ini konsep keselamatan. Walaupun dosa kamu semerah kirmizi, bisa jadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau bertobat. Yesus juga bilang, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Sedangkan di situ juga bilang apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kalau baca Yesaya 1 ayat 16 sampai 18, kira-kira menurut Angel, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Dosa merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju. Secara logik ya. Secara duniawi nggak perlu. Nggak perlu. Bangsa Niniwe pernah dengar kan? Hah? Bangsa Niniwe pernah dengar kan? Niniwe pernah dengar. Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus ke Niniwe. Niniwe, heeh. Dia melenceng, naik Terus, kapal, kena badai, badai, diundi, diceburin ke laut, dimakan ikan ikan. paus. Enggak tulisan ikan paus, ikan besar. Ikan basah. 3 hari dimuntahin masih hidup. Iya. Baru dia tobat, dia balik ke Niniwe kan. Iya. Bangsa Niniwe diperingatin sama Nabi Yunus kan. Terus bangsa Niniwe bertobat. Diampuni nggak dosanya? Nyampuni. Diampuni. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Nggak perlu. Nggak Itu yang Niniwe itu di perjanjian lama atau perjanjian Perjanjian baru? lama. Perjanjian lama. Di kitab Yunus. Oke. Jadi di kitab perjanjian lama tidak ada konsep orang harus menanggung dosa orang lain. Sekarang buka lagi Ulangan 24. Sorry kok, aku potong. Di konsep di pikiran Angel ini kok, perjanjian lama tuh salah, maka adanya perjanjian baru. Jadi Kenapa Enggak, dia? aku nggak bilang salah. Tunggu. Benar. Kenapa orang Kristen tidak mau pakai hukum yang ada di perjanjian lama? Kenapa kira-kira Jal? Karena perjanjian lama tuh gini sih, lebih tepatnya perjanjian lama itu perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama sih. Menggenapi Bukan aja. mengenapi. Kan tadi saya bilang, Paulus di Efesus 2 ayat 15 bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Jadi yang ada di dalam otak orang Kristen, perjanjian lama itu udah nggak berlaku lagi. nah, itulah. Itu. Betul nggak? Benar. Makanya selalu nanya ke Koko, ini perjanjian lama ya? Ini perjanjian lama. Soalnya berprinsip tuh, Yang membatalkan Paulus. Yang menurunkan Taurat siapa menurut Angel? Yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Paulus ya. Terus, Sorry, Tuhan. nah iya, Tuhan yang menurunkan Taurat. Iya. Ini Paulus siapa kok berani-beraninya bilang Yesus membatalkan gitu loh. Iya. Maksud saya gitu. Ulangan 24 24 ayat 16. tentang perceraian. Belum udah perceraian aja. Bukan. Bukan ya, sorry. Tentang melindungi sesama manusia. Coba baca ayat 16. Ayat 16.
Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, Angel, kalau bapaknya ngerampok bank, mau nggak Angel di penjara? Enggak. Enggak. Di situ juga bilang, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Gimana ceritanya seorang Yesus yang tidak berdosa harus mati menanggung dosa Angel? Ketetapan lagi, muter lagi ntar, ya kan? Buka lagi Yeskiel. Yeskiel, nama adik aku. Hah? Nama adiknya Yeski. Yeskiel Regan. Yeskiel pasal 18 ayat 20. 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Sama kan tadi sama Ulangan 24:16. Yang berdosa itu yang mati. Tapi kalau yang berdosa bertobat, dosanya yang seperti kirmizi bisa jadi putih seperti salju. Sama seperti omongan Yesus. Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Menggenapi dengan apa? Dengan wahyu yang diterima dari Bapa, Injil gitu. Injil ada tambahan, kasihilah segala macam gitu ya. Terus Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Sama dengan perjanjian lama. Berarti intinya tuh nggak seharusnya ada pengorbanan Yesus di kayu salib gitu ya? Iya. Makanya tadi gua tanya di awal, kalau baca kisahnya, kelihatannya Yesus rela nggak mau disalib? Nggak mau. Nyuruh murid beli pedang, ngumpet di Getsemani. Negosiasi. Ketika di pengadilan, Yesus kan ditanya. Yesus banyak jawab, banyak kebantah. Apa itu tanda-tanda orang rela disalib? Kalau dia banyak kebantah tuduhannya. Terus ketika Yesus ditampar sama tentara penjaga imam besar, Yesus bilang, salah gua apa? Kenapa gua ditampar? Kalau gua salah tolong tunjukin. Kalau gua nggak salah kenapa ditampar? Yesus ngajarin muridnya apa? Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Lalu Yesus sendiri protes. Gimana? Ada ayatnya. Yesus ngajarin muridnya tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tapi ketika Yesus tampar sama tentara penjaga imam besar, dia protes. Kenapa gua ditampar? Kenapa dia nggak kasih pipi kiri? Gitu. Kan bertolak belakang. Berarti dalam satu Bible itu ada kebenaran tapi juga ada kebatilan gitu, campur gitu. Kontradiksi ada, ayat tidak asli ada, ayat yang istilahnya konsepnya bertolak belakang juga ada. Jadi ayat itu malah perang sendiri gitu. Belum lagi nanti antara Paulus dengan Yesus ajarannya beda. Tapi kalau dibandingin dengan Quran, ajarannya Nabi Muhammad SAW ada yang beda nggak sama Yesus? Nggak ada. Nggak ada yang beda. Coba sekarang boleh tanya soal Islam apa? Gua nanti bisa buktiin paralel sama Bible. Pertanyaan kamu nih, menurut kamu tuh Islam tuh salah, Islam tuh kenapa ini, kenapa ini? Kamu tanya dulu. Coba salahnya di mana Islam? Kayak kenapa nikah 4 kali, kenapa ini? Ya nggak apa-apa, sampein aja. Nggak apa-apa, benar. Iya. Kenapa Islam boleh laki-lakinya? Muhammad tuh nikah sampai 4 kali. Kenapa? Kata siapa? Gitu. Enggak, lebih malah. Nabi lebih dari 4 Lebih isinya. dari 4 ya. Enggak, maksud aku Jadi tuh kalau kenapa misalnya Islam itu kan kalau misalnya ya berpikir dari Kristen dan Islam itu kan durasi dari 600 tahun. iya itu lumayan lama loh. Kenapa baru ada? Baru adanya itu ya yang tahu itu Allah SWT. Waktunya. Iya. Ya. Sama juga ketika saya tanya, kenapa Tuhan harus turun menebus dosa manusia pada abad pertama Masehi? Kenapa nggak pada zaman Musa? Kira-kira kenapa? Karena Sama juga begitu. Karena lebih kalau jawaban dari aku, karena kan waktu itu kan umat manusia yang jatuh dalam dosa itu, ya kan. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus. Iya, kenapa pada abad Jadi ada Masehi? sisanya. Kenapa nggak pada zaman Nabi Musa? Kenapa nggak pada zaman Nabi Ibrahim gitu? Apakah Tuhan tidak kasihnya tidak sama besar dengan umatnya Nabi Musa? Sama pertanyaan Ya, kamu tuh sama. kalau itu timeline, itu namanya timeline. Dari zaman Yesus sampai zaman Nabi Muhammad SAW jaraknya 600 tahun. Kenapa kok Quran diturunkan pada zaman itu?
Ya pada zaman itu timelinenya yang tahu cuma Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan gitu untuk lahir pada Terus tahun itu. kenapa kalau misalnya Nabi Muhammad itu kan kalau diagung-agungkan ya di agama Muslim, Agama Islam, sorry, bukan agama Islam. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang ketika hari kiamat dia turun ke dunia? Kenapa harus Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih yang difitnah jadi Tuhan sama orang Kristen. Difitnah. Iya, lah kan? Dia bukan Tuhan tapi kan dianggap Tuhan sama orang Kristen. Iya. Makanya di dalam Islam kita mengenal hadis Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan turun lagi untuk apa? Membunuh Dajjal. Dajjal itu adalah Al-Masih yang palsu. Nanti akan mematahkan salib dan membunuh babi. Kalau membunuh Dajjal ini arti literal, tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi ini arti kiasan. Yang hubungannya sama salib dan babi apa? Siapa? Kristen. Kristen. Ya udah itu jawabannya. Untuk membantah fitnahan Kristen terhadap Apakah ada di Al-Quran itu sendiri? hadis. Di hadis. Ada di hadis. Nah, bedanya sama Bible, Bible ini kan satu buku begini, ini yang menjadi sumber hukum Kristen. Di luar ini diterima nggak sama gereja? Enggak. Enggak. Buku-buku apokrifa kan banyak, Enggak, ya kan? Nggak diterima. Enggak ada terima. Tapi kalau di Islam, sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis tapi yang sahih. Sahih tahu ya? Otentik maksudnya. Keasliannya. Asli gitu, nggak kayak itu tadi pasti tidak asli gitu, nggak diterima sama orang Islam. Yang ketiga kesepakatan para ulama, ijma ulama. Yang keempat kias itu hukum analogi perbandingan gitu. Ini urutannya, yang paling tinggi Quran, kedua hadis sahih, ketiga ijma ulama, baru kias. Hadis yang diterima pun tidak boleh bertentangan dengan Quran. Kalau ada hadis bertentangan sama Quran walaupun dianggap sahih, itu pasti ditolak. Itu adalah undang-undang, petunjuk pelaksananya dari hadis. Undang-undang kan nanti ada petunjuk pelaksanaan biasanya, peraturan pemerintah kah, peraturan gubernur kah, itu biasanya petunjuk pelaksanaan untuk menuju ke undang-undang itu. Jadi Quran itu undang-undangnya, hadis itu adalah petunjuk pelaksanaannya. Di Quran disebutkan, lu sholat sehari 5 kali ya, gitu. Caranya gimana? Ikutin Nabi. Di Quran di Quran juga disebutin taatilah Allah, taatilah Rasul. Untuk taatilah Allah adalah untuk iman. Taatilah Rasul untuk teknisnya gitu. Sholat subuh berapa rakaat, sholat zuhur berapa rakaat, sholat asar dan seterusnya. Kalau zakat bagaimana, kalau puasa bagaimana, yang ngajarin Nabi. Jadi Nabi jadi teladan gitu buat umat Islam. Apa yang dilakukan Nabi itu tertulis di dalam hadis sahih. Itu yang diikutin sama kita. Sumbernya begitu, urutannya begitu. Kalau lu nikah gimana, maharnya bagaimana, itu semua dari hadis sahih. Jadi Quran itu bukan buku catatan sipil gitu. Nabi punya istri siapa, Nabi ini disunat apa enggak, bukan begitu Quran konsepnya. Quran adalah sebuah buku petunjuk gitu. Petunjuk secara umum. Detailnya hadis sahih. Oke. Jadi di agama Islam itu menjamin nggak kalau kita masuk surga? Ada nggak kejamin? Ada nggak itu kejamin? berarti termasuk taatilah Allah, ya kan? Tadi di Quran kan disebutkan begitu. Allah SWT sendiri udah berfirman, barang siapa yang mulutnya memelihara la ilaha illallah, urusannya surga. Urusannya surga. Sampai di ujung nafas. Sampai di ujung napas dia la ilaha illallah. Makanya orang Islam kalau mau mati ditalkinin, tahu ya, ditalkinin ya, dibisikin kupingnya la ilaha illallah. Coba sekarang cobain ya, cobain. Ini bukan mancing, bukan. Mulutnya Angel nggak usah ditutup, tapi coba ngucapin la ilaha illallah, nggak usah ditutup bibirnya. Coba, bisa nggak? Maksudnya gimana? Maaf gitu. Ya, ngomong la ilaha illallah, tapi mulutnya nggak usah ditutup. La ilaha illallah. Bisa nggak? Bisa. Tuh. Orang yang lagi sakaratul maut, yang udah mau mati, nggak bisa nutup mulut aja masih bisa ngomong la ilaha illallah. Itu bukti kemurahan Allah SWT supaya orang yang mau bertobat dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ajaib nggak kira-kira? Kira-kira kan sederhana sebenarnya. Orang yang udah mau mati aja bisa ngomong la ilaha illallah walaupun mulutnya nggak ketutup. Jadi kalau di Islam, orang yang memelihara mulutnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Nah, konsep penebusan dosanya
ya di Islam itu nggak ada yang orang harus mati di kayu salib. Dosa itu urusannya manusia dengan penciptanya. Di Islam antar sholat aja ini ada bacaan yang bisa menghapus dosa sebelumnya. Gitu. Jadi dari sholat ini ke sholat ini, nanti di sholat ini baca ini, dosa antara sini sampai sini hapus, diampunin. Habis sholat ini yang di sini baca surat ini misalnya, dosa antara ini sama sholat sebelumnya dihapus. Nggak usah sampai urusannya ke belakang-belakang, cuman urusan antar sholat aja diampuni gitu. Jadi orang yang menjaga sholatnya, menjaga amal baiknya, nggak usah mesti minta ampun yang jauh-jauh ke belakang, antar sholat aja diampunin gitu. Itu malah lebih apa namanya? Jadi kita terjamin di antara dua sholat gitu. Ya. Konsepnya begitu. Dan konsepnya di Islam gini, setiap manusia yang lahir, setiap manusia itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Bukan suci ya, bisa sih suci tapi kurang tepat. Fitrah itu artinya sifat asalnya. Sifat asalnya manusia itu sebenarnya muslim. Ingat ya, tadi muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Angel dulu lahir jadi bayi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Berserah diri kepada penciptanya. Penciptanya melahirkan Angel ke dunia ini untuk menjadi manusia kan dari bayi. Besar karena dititipkan orang tuanya. Tapi ketika Angel lahir di keluarga yang bukan Islam, nanti yang menjadikan Angel orang Kristen kan orang tuanya. Betul kan? Orang itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi nanti ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Setiap manusia fitrahnya muslim. Gitu. Sifat dasarnya muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Gitu. Konsepnya. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada orang Islam berbuat dosa, ya pasti neraka. Tar dulu, dia menghina, dia menjaga la ilaha illallah di mulutnya enggak, dan dia bertobat enggak gitu. Walaupun dia enggak bertobat, tapi mulutnya tetap la ilaha illallah, pada akhirnya dia akan masuk surga. Kalau dia enggak bertobat, dia mungkin dicelup-celup dulu di neraka gitu lah. Kalau dia enggak bertobat, tapi kalau dia bertobat, insya Allah diampunin. Gitu. Apalagi dia menjaga sholatnya dengan amalan tertentu yang bisa menghapuskan dosa. Cuman antar sholat gitu. Oke. Kenapa orang Islam itu di kuburan itu didoain? Karena kalau di Kristen itu kan ketika dia udah meninggalkan visi misinya itu udah selesai di dunia. Berarti udah terlambat dong. Harusnya selama masih dia bernafas itu kita doain dia supaya dia hidup benar. Terus ketika mati ya udah, tinggal penentuan dia masuk surga atau neraka. Nah di Islam itu kan orang Kristen berziarah itu cuma berziarah, nggak didoain. Bahkan acara pemakaman aja tuh penghiburan, bukan berdoa atau kayak gimana. Nah kenapa di Muslim itu harus didoain? Orang Islam ketika berziarah, dia berdoanya bukan kepada si mayit. Iya. Dia berdoanya kepada Tuhan. Nah ketika orang sudah meninggal, itu kan sudah terputus amalannya. Iya betul. Sudah terputus amalannya. Tapi ada satu amalan, kecuali nih ya maksudnya, orang yang sudah meninggal amalnya sudah terputus, kecuali apa? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini bisa istilahnya apa ya? Membuat si ahli kubur ini nyaman di sana, diampunin dosanya. Gitu loh. Doa dari manusia yang masih hidup nih. Tapi kalau orang tuanya misalnya bukan Islam, si manusia yang muslim ini yang ziarah kepada orang tuanya yang sudah meninggal dan orang tuanya bukan Islam, si anak ini nggak boleh doain walaupun dia berdoa kepada Allah SWT. Nggak boleh doain karena orang tuanya bukan Islam. Jadi konsepnya orang Islam berdoa di kubur itu bukan berdoa kepada ahli kuburnya, tapi berdoanya kepada Allah SWT untuk mengampuni dosanya si mayit, untuk melapangkan kuburnya gitu. Dan nggak ada salahnya. Salahnya di mana? Salahnya kalau menurut kita agak aneh aja, karena kan nyawanya udah
udah Betul. diambil Tuhan. Betul. Ibaratnya ya udah nih gue ambil gitu kan. Kenapa rohnya udah diambil, terus kenapa masih doain? Harusnya selama dia masih hidup di dunia. Makanya kan kalau di Kristen itu tuh apa namanya, ada ayatnya tuh perjalananku sudah selesai Ya. gitu kan. Apa ya, Di Kristen ada nggak kata syafaat? syafaat, doa syafaat ada. Pernah dengar? Pernah ada. Apa bedanya doa syafaat sama kita berdoa kepada Tuhan untuk keluarga kita yang Syafaat sudah itu meninggal? lebih kayak doa rame-rame. Iya. Heeh. Tapi artinya syafaat apa tau nggak? Nggak tahu. Sama juga, bisa masuk ke dalam konteks mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi kita berdoanya kepada Tuhan, bukan kepada yang meninggal. Iya, Itu namanya syafaat. emang betul. Emang doanya tuh kepada Allah buat Iya. ini kan orang yang udah meninggal ini. Iya. Sama, kurang lebih sama. Itu namanya syafaat. Jadi kalau orang mati itu dia meninggalkan dosa jariah sama amal jariahnya. Mm-mm. Di Islam tuh yang kalau dibilang amal jariah, tuh contohnya begini. Misalnya saya bangun masjid. Selama masjid ini dipakai sama orang Islam lain untuk beribadah, saya dapat pahala. Tabungan saya pahalanya nambah terus gitu. Di Islam konsepnya begitu. Nah, yang istilahnya mendoakan untuk saya yang sudah membangun masjid itu, boleh nggak? Ya boleh. Supaya apa? Supaya saya bertambah-tambah lagi kenikmatan, kenyamanan di sana. Nggak ada salahnya. Oke? Aku mencoba mencerna sih yang ke arah situ karena Ya. Kalau ada yang kira-kira nggak masuk, kasih tahu apa? Coba nanti. Nanti kita bisa diskusin lagi. Jadi pertama Yesus menikah. Oke, Gini. sepakat. Gini, sorry sebentar, saya potong ya. Kalau di Bible itu tidak tertulis Yesus menikah, kita nggak perlu ngomong Yesus menikah, nggak usah. Kalau tadi saya mengatakan bahwa tradisi Yahudi itu seorang rabi harus menikah, itu hanya tradisi, jadi hanya indikasi. Tapi saya nggak berani ngomong kalau Yesus menikah karena di Bible dia nggak tertulis. Saya hanya berani ngomong kalau di kitab itu tertulis. Makanya saya mencoba fair, gitu. Saya tidak mau menyerang tanpa dasar. Tapi kalau di Islam, kita memahami hampir semua nabi-nabi itu menikah. Hampir semua. Dan poligami. poligami itu disahkan. Karena ditulis ayatnya, dan nabi dan istri-istrinya. Gitu. Nah, aku tanya dia lagi kok, kenapa diperbolehkan? Apa Nah, alasannya? gini. Itu kan pertanyaan kamu. Sebelum saya jawab, Daud istrinya berapa? Nggak tahu. Banyak. Ya. Salomo istrinya berapa? 700. Istrinya 700. Gundiknya 300. Jadi 1000 orang. 1000 orang. Ketemunya Salomo tuh kalau 1000 dibagi 365 berapa? 2 tahun lebih ya berarti ya. Berarti satu orang istri atau gundiknya itu ketemu Salomo tuh 2 tahun lebih baru ketemu. Kalau 1000 orang, kalau sehari ketemunya satu istri loh. Ya. Sekarang Nabi Musa poligami nggak? Nggak tahu. Poligami. Aku nggak tahu sejarahnya itu. Ada. Istri yang keduanya itu orang Kus dari Afrika. Abraham poligami nggak? Hah? Nabi Abraham nggak tahu. Kan ada Sarah, ada Hagar. Oh iya, poligami. Hagar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Poligami nggak? Poligami. Bahkan ada satu lagi istrinya namanya Keturah. Heeh. Jadi Yakub poligami nggak? Poligami, istrinya Kenapa laki-laki bisa poligami, cewek nggak bisa poligami? Nah, itu pertanyaan bagus. Tapi gua selesaiin dulu ya. Ya. Bahwa yang namanya poligami itu sebenarnya bukan murni ajaran Islam, bukan murni ajaran Islam. Islam datang bukan untuk mengajarkan poligami, tapi untuk membatasi poligami. Sebelum Quran diturunkan, orang bisa menikahi wanita berapapun yang mereka mau. Ya kan tadi kayak Salomo bisa 1000, Nabi Daud bisa berapa puluh. Yang lain tuh nggak ada batasannya gitu. Tapi ketika Quran diturunkan, dibatasi cuma 4. Ya. Dan itu pun syaratnya berat. Gitu. Kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Di Bible ada nggak kata-kata nikahilah satu saja? Nggak ada. Di seluruh kitab suci, di seluruh dunia, nggak ada yang bilang nikahilah satu saja kecuali Quran. Jadi jangan salah.
Poligami di Islam itu, Islam turun untuk mengatur poligami, bukan untuk menginisiat poligami. Poligami sudah ada dari ribuan tahun sebelum Quran diturunkan. Oke. Terus tadi apa tadi? Iya, Kenapa perempuan tidak nggak bisa boleh? poligami? Oke, sekarang Oh, gini. makasih. Sekarang gini. Ketika ada laki-laki punya istri 4, satu istri ini suaminya kan 1. Ketika punya anak, anak si istri ini jelas nggak bapaknya siapa? Jelas, walaupun suami 1 istri 4, dia punya anak, bapaknya jelas nggak siapa? Jelas dong, cuma 1 suaminya kan? Apa? Ya lakinya, ayahnya cuma 1. Jadi kalau ini punya anak 2, jelas bapaknya si ini. Yang ini punya anak berapa? Jelas bapaknya ini. Semuanya juga begitu. Tapi ketika satu wanita, suaminya 4, ketika punya anak siapa? Bapaknya yang mana? Jelas nggak? Itu alasannya. Tapi nggak adil dong jadinya. Bukan nggak adil. Nah, kalau bilang mau masalah adil nggak adil, justru akan, ya itu akan menimbulkan masalah. Kalau lu punya suami 2 aja, anak lu yang lahir tuh anak yang dari suami yang mana? Bisa tahu nggak? Dari apa, dari bini? Ya, itu satu. Kedua, satu suami dengan 4 istri, ini kalau orang ini hidupnya istilahnya benar dan bersih, walaupun istrinya 4, ini semuanya akan sehat secara fisik. Tapi kalau wanitanya yang 1, lakinya yang 4, walaupun mereka bersih, kemungkinan ada penyakit. Ini, silakan cek nanti di riset-riset kesehatan. Pasti begitu jatuhnya. Iya. Oh iya, anyway aku mau minta izin dong ke toilet. Sama, aku juga mau ke toilet. Sama, ini juga mau ke toilet. Silakan. Ini toilet, sebelah sana juga toilet. Mic-nya dibuka dulu. Iya, mic-nya dibuka dulu, Oh, ntar iya. kedengeran. Maaf. Makan dulu. Iya, kok. Bang, makan. Sebenarnya nggak boleh. Kalau kamu, Kan kalau- kalau kamu kan ke pendeta pengaduan dosa. Itu Katolik kali. Kalau Kristen Protestan kita pengakuan dosa. Karena Ya pengakuan dosa ngomong kan. iya, kasih Kalau kita tuh enggak. Nggak, kalau Protestan nggak ada pengakuan dosa ke pendeta tuh nggak ada. enggak, bukan ke pendeta, itu kan Katolik. Katolik ya. Katolik juga bukan ke pendeta sih, lebih ke mana gitu ya. Ya ada romonya. Ada Ya, romonya. romo. Kalau misalnya kita pengakuan dosa sama pembina sih, dan pembina itu udah berjanji sama Tuhan, jadi kalau dia bocorin, nah dosa dia tanggung. Nah kalau ke kita tuh ke siapapun juga nggak boleh. Kalau kita boleh, karena di firman Tuhan tuh bilang kalau kita mengaku dosa, maka kita akan dipulihkan. Kayak anggap aja dokter itu kan kita harus nanya dulu, kita sakit apa, nggak bakal bisa tahu dong, kita keluh kesahnya apa segala macam, nggak bakal bisa disembunyiin kalau kita nggak kasih tahu. Kita mengaku dosa dan kita didoain, kan 2-3 orang berkumpul atas namaku, di tengah-tengah situ ada aku. Nah, ketika kita mengaku dosa, kita doain sama pembina. Ketika kita doain, bertobatlah, jangan berbuat lagi. Benar gak begitu? Begitu. Nanti kalau insya Allah ya, Iya. kalau Angel masuk Islam, yang dipelajarin tuh Islamnya, jangan Muslimnya. Ya, kalau kita belajar Islam dari Muslim, udah pasti nggak masuk. Islamnya sempurna, Muslimnya nggak sempurna. Sama hanya kamu nanya Makanya rokok haram nggak? Makanya coba dulu pelajaran agama Buddha, agama Hindu. Enggak, serius. Supaya kalian tuh nggak cuman berpaku sama satu agama. Oke, udah belajar belum? Aku belajar agama Buddha udah 50%, agama Hindu udah, Katolik udah. Katolik karena aku pernah sekolah Katolik kan. Jadi pernah tahu. Agama Islam apalagi, kayak mayoritas teman-teman aku Muslim. Nah terus yang dipelajarin dari Buddha apa? Yang aku pelajarin dari Buddha itu menurut aku nggak make sense sih. Kan kita kan sebenarnya berhala ya. Terus kedua itu kan Sang Buddha. Sang Buddha itu Tuhannya tuh ada masanya. Ada berapa ratus masanya gitu. Terus dewanya tuh banyak banget. Jadi ada dewa ini, dewa itu, dewa itu, sekarang pusing. Terus mereka tuh percaya sama Nama karma. Tuhannya Buddha siapa? Hah? Nama Tuhan dalam Buddha siapa? Sang Buddha apa ya? Bukan. Bukan apa ya namanya? Buddha bukan Tuhan. Buddha tuh gelar daripada Siddhartha Gautama. Tapi Tuhannya ada lagi namanya, Siapa? Nirwana. Nirwana ya. Udah aku tuh. Nirwana orang taunya surga gitu kan. Padahal nggak, Nirwana tuh nama Tuhan dalam Buddha. Tapi konsep ketuhanannya Buddha sebenarnya mirip sama Islam.
Tuhan itu tidak diperanakan, tidak memperanakan, tidak diciptakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Itu Buddha. Sebenarnya konsep Tuhannya benar, bagus. Cuman Buddha masih mengenal dewa-dewa. Iya, dewa-dewa. Jadi nggak bisa disebut monoteis. Gitu. Iya. Kalau monoteis kan Tuhan cuma satu, udah nggak ada lain. Kristen bisa disebutkan setengah monoteis, setengah politeis. Kristen. Karena monoteisnya dari Yahudi, politeisme dari Perjanjian Baru. Hindu apalagi, Hindu mungkin bisa disebut politeis. Sama mereka tuh percaya karma sih, jadi karma baik dan karma buruk udah itu Ya. doang. Kalau Hindu ya Yahudi juga udah belajar. Yahudi. Ya ini Tanakh ini. Tanakh itu murni monoteis, sama seperti Islam. Ya. Hindu tadi walaupun Hindu juga mengakunya Tuhannya satu, tidak boleh digambar segala macam. Jadi ajarannya Hindu sebenarnya monoteis, tapi setelah ke bawah-bawah pengikutnya menciptakan konsep Iya. yang boleh menyembah dewa apa aja gitu. Ya. Makanya aku tuh suka mempelajari agama-agama lain kayak agama Muslim, agama Buddha, Hindu, bahkan ateis pun aku belajar. Kenapa ada ateis? Asal mulanya tuh kenapa? Sekarang dari semua itu, yang resikonya paling kecil agama apa? Dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Dalam hal keselamatan, resiko paling kecil yang Resiko paling kecil yang agama nggak bisa apa? selamat gitu. Yang bisa selamat. Yang bisa selamat. Yang nggak rugi lah gitu. Ataupun kalau ruginya paling kecil gitu. Agama apa kira? Yang bisa menjamin sih di agama Kristen. Menjamin. Iya. Oke. Karena kan kalau di Islam itu ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Sedangkan di Kristen itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Sekarang jalannya bangsa Israel ketika Nabi Musa siapa? Bagaimana? Jalan keselamatannya bangsa Israel ketika dipimpin sama Nabi Musa, jalan keselamatannya siapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Lah kan pemimpin bangsa Israel pada waktu itu kan Nabi Musa, iya. yang mengajarkan supaya bangsa Israel selamat. Ya keluar dari tanah Mesir itu ya. Enggak, yang mengajarkan kalau bangsa Israel mau selamat masuk surga, yang mengajarkan siapa? Bangsa Israel mengajarkan Dengan Tauratnya. Nabi Musa. Nabi Musa. Berarti Nabi Musa jalan kebenaran buat bangsa Israel pada saat itu nggak? Enggak. Kok enggak? Lah kalau nggak ada Nabi Musa yang mengajarkan Taurat, bangsa Israel selamat nggak? Nabi Musa itu diutus Tuhan. Sama, Yesus juga diutus Tuhan. Aku diutus hanya untuk domba-domba bangsa Israel. Domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Angel bangsa Israel bukan? Kalau Kristen bangsa Israel. Bukan. Bangsa Israel dari mana? Kalau Kristen itu berbicara tentang Israel. Berbicara tentang Israel. Tapi Kristen yang sekarang seperti Angel, ini Angelnya orang bangsa Israel bukan? Bukan. Bukan. Yesus diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Jadi Yesus bukan diutus untuk Angel. Itulah bedanya. Kalau cuman Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, sebenarnya nggak ada yang salah. Bisa diartikan begini nggak? Kan ada ayatnya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Iya. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel kan? Jadi kalau bangsa Israel mau selamat, ya harus mengikuti ajaran Yesus untuk sampai kepada Bapa. Jadi Yesus itulah jalan. Jalan, ada tujuan kan? Tujuannya siapa? Bapa. Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yesus jalannya, Bapa tujuannya. Yang harusnya disembah ini jalannya atau tujuannya? Atau dua-duanya? Jalannya. Kok jalannya? Tujuannya nggak usah disembah. Tujuan akhir. Kayak udah mulai nge-lag nih otak aku nih. Mau sampai ke Bapa atau cuma sampai Yesus? Dua-duanya. Lah kan cuma sampai di jalan, belum sampai tujuan. Misalnya Angel dari sini mau ke Semarang, jalannya lewat jalan tol Cipali gitu. Tujuannya kan Semarang, bukan Cipalinya. Yang mau dituju sama Angel kan Semarang. Tujuannya, iya. Iya, ya harusnya disembah tujuannya atau jalannya. Tujuannya. Nah, jalannya bangsa Israel ketika zaman Nabi Musa, jalannya Nabi Musa. Untuk kepada siapa? Untuk kepada Allah gitu. Tapi waktu kejadian Musa itu setelah Yesus itu udah bangkit dari itu kan? Musa. Iya, kejadian maksudnya terjadinya Nabi Musa itu, ini aku lupa soal sejarah ini yang Nabi Musa bantu keluar bantu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah ada Yesus belum? Iya,
Belum kan? Belum ada Yesus ya? Ya belum lah, jauh banget jaraknya 1300 tahun. Aku nggak tahu soal itu soalnya. Jauh banget. Bangsa Israel, Nabi Musa hidup kira-kira abad 15, abad 14. Mm-mm. Yesus baru abad pertama Masehi. Jaraknya 1300-1400 tahun. Nah, jalan bangsa Israel ketika 1500 tahun lah sebelum Yesus, apakah nggak ada yang selamat? Kan pasti ada yang selamat kan dengan ajaran apa? Taurat. Taurat mengajarkan sampai 613 mitzvot gitu, untuk bisa selamat sampai kepada Tuhan. Itu jalannya itu. Jadi ungkapan jalan sih sebenarnya nggak ada yang salah. Kita mau naik Gunung Merapi, waktu itu ada Mbah Marijan ya. Kalau nggak lewat Mbah Marijan sampai nggak Gunung Merapi? Nggak sampai. Ya, Mbah Marijan itulah penunjuk jalan untuk sampai ke puncak Gunung Merapi. Yesus juga bisa dianggap sebagai penunjuk jalan untuk sampai kepada Bapa. Salahnya di mana? Nggak salah. Tapi kenapa Kristen menyembah Yesus ya bukan Bapaknya? Gitu. Itu selalu aku sampein kok, dan dia putar-putarnya selalu ya namanya Tritunggal itu. Itu namanya sudah doktrin. Nah sekarang gua tanya, Tuhannya Angel ada berapa? Satu. Tapi kan pribadinya ada 3. Ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, Yesus di mana? Ketika Yesus dibaptis dia di Sungai Yordan. Sungai Yordan. Roh Kudus turun Iya. dalam bentuk Roh. burung merpati. Burung mati, iya burung mati. Sorry. Ada suara di langit. Iya. Inilah anakku yang kukasihi. Iya. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit. Berapa Tuhannya? Mau satu juga? Bareng nih nongolnya bareng nih. Nih, ya kan? Nongol bareng, terus mau bilang Tuhan satu. Berapa Tuhannya? Kalau nongolnya sendiri-sendiri, kita masih bisa bilang Yesus dipimpin Roh Kudus, misalnya. Bapak yang mengutus Yesus, tapi itu Bapak menjelma jadi Yesus. Tapi kalau nongol bareng dengan akal sehat itu Tuhannya berapa? Bisa nyebar gitu jadi 3. Apakah berarti itu namanya multiplikasi? Bertambah banyak seperti sel gitu atau gimana? Doktrin kamu tuh terlalu dalam kayak tentang memaksakan Tritunggal itu terlalu maksa sebenarnya. Nah, sekarang kalau dibilang Tritunggal pribadi kan 3. Kenapa berhenti di angka 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 100? Kenapa 3 mentok gitu? Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu sebenarnya berasal dari keyakinan orang-orang sebelum Yesus, ratusan bahkan ribuan tahun, yang mana orang-orang zaman dulu sebelum ada Yesus sudah menyembah dewa-dewa yang triad gitu. Triad itu artinya 3 tapi 1. Di Sumeria dewanya 3 tapi 1. Di Babilonia dewanya 3 tapi 1. Di Persia dewanya 3 tapi 1. Di India ada Trimurti, ya kan? 3 tapi 1. Di Mesir juga ada 3 dewa tapi 1. Osiris, Horus, Isis. Di Eropa nanti ada Dewi Madonna, badannya 1, mukanya 3. Kenapa semuanya 3 gitu? Kenapa nggak ada yang 20, nggak ada yang 50 gitu? Karena ada konsep seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles ngomong, menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami, Aristoteles ini bilang, kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi sebelum ada Yesus sudah 3 semua, ribuan tahun sebelumnya. Jadi Kristen konsepnya sebenarnya nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Cuman kalau dulu sebut dewa, yang Yesus sebut Tuhan. Bahasa Inggrisnya dewa apa? Dewa itu Bahasa nggak Inggrisnya? tahu. God ya. God juga. God, ya. Bahasa Inggrisnya Tuhan apa? Lord. Lord bisa, tapi enggak. Sebenarnya Lord itu lebih tepat diterjemahkan Tuhan. Kalau Tuhan dalam bahasa Inggrisnya apa? God. God juga. Jadi God sama Tuhan sama dewa, bahasa Inggrisnya itu sama. Yang membedakan cuma ada huruf G besar, ada huruf G kecil kan. Itu sifatnya hanya ilahi lah disebutnya. Jadi dewa zaman dulu sama Tuhan zaman sekarang sebenarnya pengertiannya sama sampai kurang lebih. Itu. Nah, Kristen kenapa cuma 3? Karena mengikuti dan meneruskan agama-agama yang sebelumnya, yang misteri itu. Sebelum ada Yesus, sudah ada 16 dewa
yang disalib dan bangkit menjadi Tuhan. Sudah ada. Ini bukunya nih. Perutnya udah sakit dia. Hah? Perutnya udah sakit. Oh, perut sakit. Mau pulang? Mana bu? Ini. Artinya apa tuh? The world There were 16 crucified saviors. Nah, 16 juru selamat dunia yang disalib. Kekristenan sebelum Yesus. Jadi Kristen itu hanya penerus agama-agama yang menyembah dewa yang sudah mati disalib kemudian bangkit menjadi Tuhan. Siapa aja, macam-macam, ada Horus, ada Krishna, ada Mitra dan sebagainya. Berarti ini kok udah pelajaran semua ya? Ya udah. Kalau belum ya Ya, nggak mungkin. Nggak berani ngomong saya. Ya walaupun ada yang ngebantah buku ini, ya setiap orang kan punya data, Iya. gitu. Tinggal orang yang punya ngebantah ini punya data apa enggak, gitu. Dan saya kan tadi sudah membuktikan bahwa perjanjian lamanya Kristen itu asalnya punya Yahudi, yang konteksnya diperkosa sama orang-orang Kristen. Sebenarnya nubuat itu untuk untuk Hezekia, untuk bangsa Israel, tapi oleh orang Kristen dimaknai itu untuk Yesus, semuanya dulu untuk Yesus. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi konsep Mesiasnya bilang begini, Mesias yang akan turun itu harus benar-benar manusia yang lahir dari persetubuhan tubuh suami istri, bukan Tuhan yang jadi manusia. Mesias itu, yang kedua, Mesias itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Yesus kan bukan anak kandung Yusuf. Yang keturunan Daud kan dari Salomo kan Yusuf. Tapi kan Yesus bukan anak kandungnya Yusuf. Kalau bukan anak kandung sama orang Yahudi nggak diterima. Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata, nggak ada yang perang. Mesias itu nanti akan datang ketika seluruh dunia sudah mengenal Hashem, Tuhan yang Maha Esa. Dan juga orang Yahudi bilang Mesias itu yang akan datang, bukan datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi, itu bukan begitu. Datang cukup sekali menjadi raja bangsa Israel. Bedanya di situ. Jadi konsep Mesiasnya di Yahudi sama konsep Mesiasnya di Kristen itu beda. Makanya saya bilang Kristen membaca kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya sudah diubah-ubah menjadi Septuaginta, kemudian baru dijadikan kitabnya orang Kristen. Jadi nubuat-nubuat yang dianggap untuk Yesus itu dibantah total sama yang Yahudi. Nah sekarang yang punya kitab Yahudi, berarti yang berhak menafsirkan siapa? Ya harusnya orang Yahudi. Gitu. Makanya saya bilang Kristen memperkosa konteks yang ada di dalam Tanakh menjadi nubuat untuk Yesus. Gitu. Tapi sebelumnya aku pernah debat gak sama pendeta-pendeta atau ahli Taurat lainnya? Banyak. Baru kemarin debat sama pendeta yang udah 13 tahun belajar teologi. Ketika saya sebutin akhirnya dia malah nggak tahu, malah saya ngasih tahu. Pendeta 13 tahun belajar STT. Terus gimana? Apakah dia mualaf? Enggak, saya kalau debat sama pendeta saya tidak pernah pengen memualafkan siapa-siapa. Di Islam kita punya konsep hidayah. Itu yang punya cuma Allah SWT, bukan kita. Seorang pendeta bisa saya permalukan dari kitabnya sendiri. Tapi apakah dia langsung terima hidayah? Enggak, belum tentu. Pendeta hidupnya udah enak, ibaratnya begitu. Perpuluhan udah gede. Saya nggak menargetkan pendetanya untuk jadi muslim, enggak. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting kita sudah memberitahu. Yang nonton, nanti nonton debat, masuk Islam gara-gara nonton debat saya, banyak. Udah banyak. Datang ke sini bersahadat karena nonton video debat saya. Orang yang nonton dengan hati yang kosong, artinya hati yang terbuka, nggak pakai baju Kristen, nggak pakai baju Islam, orang yang nonton dengan kondisi pikiran seperti itu bisa menilai yang mana yang muter-muter, yang mana asumsi, yang mana yang pakai data. Saya kalau debat bawanya nggak sekoper segini, 3 koper saya bawa semua. Saya bisa tunjukin satu-satu. Saya bisa bantah semua yang dibilang nubuat buat Yesus dengan bahasa Ibraninya sekalipun. Gitu. Karena saya udah pelajarin. Kalau saya nggak pelajarin, saya nggak berani ngomong. Sampai sekarang aja saya nggak berani ngomong di dalam kitab ini ada ayat palsu. Yang ngomong tadi Angel sendiri, bukan gua. Tulisannya cuman pasti tidak asli. Gitu.
Ya kalau pasti tidak asli, bagaimana kita mau menyandarkan keselamatan kita? Ini urusannya dunia akhirat loh. Ya, tapi sekarang tadi kenapa saya tanya, yang mana yang kira-kira yang ruginya paling kecil? Ya, maksudnya gini, kita di Islam, kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam Bible. Kalau nanti kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Ruginya apa? Kita nggak nyembah Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan kita menyembah Tuhannya Yesus. Kalau kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Ruginya kita di mana? Bisa dibilang nggak ada ruginya kan? Tapi ketika orang Kristen sepanjang hidupnya menyembah Yesus sebagai Tuhan, malah tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, ketika mati ternyata Yesus bukan Tuhan. Bakal nangis bombay nggak gitu? Rugi badan. Bakal minta dibalikin lagi jadi manusia nggak? Itu maksudnya. Jadi saya bilang, di seluruh agama yang resikonya paling kecil ya Islam, karena kita hanya melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang gitu. Tidak menyembah selain Tuhan gitu. Sama juga seperti ateis, kita sudah beribadah, kita sudah sholat dan segala macam, ketika mati ternyata Tuhan nggak ada, ya nggak rugi. Ruginya di mana? Ruginya cuma sholat, padahal sholat buat badan juga bagus, seperti orang yoga sebenarnya. Orang ateis sepanjang hidupnya nggak beribadah, ya nggak melakukan apa-apa untuk menyembah Tuhan karena mereka kan nggak percaya Tuhan. Ketika mati ternyata ada Tuhan, rugi nggak? Rugi karena ketika kita nggak melakukan apa-apa, kita nggak menyembah Tuhan, ternyata ada Tuhan, pasti akan minta dibalikin jadi manusia untuk menyembah Tuhan. Itu makanya maksudnya. Nah, pertanyaan saya tadi saya balikin lagi. Angel sebenarnya ini mau ngikutin Yesus atau mau ngikutin Paulus? Karena saya bisa buktikan ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus. Iya. Kalau ajaran beda, kalau Yesus bilang nanti akan ada nabi palsu, nah saya tanya, nabi palsu tuh ajarannya harusnya sama nggak dengan Yesus? Kalau sama, berarti bukan nabi palsu. Nabi Muhammad SAW ajarannya nggak ada yang beda dengan Yesus. Malah kita yang melakukan ya, sunat juga, nggak makan babi juga, sholat juga, puasa juga, malah dikafani juga, malah kita juga ikuti baptis. Islam juga dibaptis loh. Gimana caranya? Mandi besar namanya. Kalau orang Yahudi dibaptis nyebur kolam, seluruh tubuh masuk air. Orang Islam gantinya baptis itu untuk dengan mandi besar. Tapi maknanya sama, maknanya hanya untuk penyucian. Misalnya orang najis gitu, orang junub misalnya, habis berhubungan badan suami istri, najis kan, junub, dia cara menyucikan dengan mandi besar. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi menyucikan dirinya juga dengan baptis. Tapi orang Kristen baptisnya kan beda maknanya. Ditenggelamkan, yang lama sudah mati, yang baru hidup kembali sebagai pernyataan iman gitu. Kan berarti beda baptisnya Yahudi, baptis Kristen sama baptis ke Islam. Padahal kalau di Islam kita baptis hanya dengan mandi besar, mungkin karena di Arab Saudi susah air gitu. Cukup dengan mandi, nggak masuk kolam gitu. Kalau di Arab Saudi banyak air, mungkin ya kita juga akan baptis nyebur kolam. Setiap rumah ada kolam. Beda di situ. Udah cukup paham lah. Paham ya? Iya. Jadi keimanan kamu maunya gimana sih? Mau bersyahadat kan? Nanti ya, kalau misalnya memang sudah mengimani Islam, jangan takut, aduh nanti kalau gue Islam gimana dong, nanti gue belajarnya gimana. Nggak usah mikirin begitu. Atau mikir, aduh nanti kalau gue masuk Islam, nanti gue berantem sama bokap pun. Yang belum tentu terjadi, nggak usah dipikirin dulu. Ya. Yang penting, ini kan masalah hidup dan mati nih, masalah surga dan neraka nih. Orang oke, ya udahlah, ntar aja deh gue berimannya ntar aja. Siapa yang bisa menjamin Angel besok masih hidup? Yang bisa menjamin Angel besok masih hidup siapa? Lu bisa jamin? Nggak berani. Kita semua nggak bisa jamin. Kita semua nggak ada yang tahu besok kita masih hidup apa enggak. Ini kan? Tapi ketika kita sudah tahu ada kebenaran, sudah ada pesan-pesannya, sudah ada barang buktinya, terus kita nggak mau beriman, kita belum daftar, udah keburu mati. Nangis bombay nggak itu? Kalau begitu.
Sama seperti gini, Angel nih mau diakui sebagai mahasiswi perguruan tinggi tertentu. Angel belajar dulu atau daftar dulu? Daftar dulu. Daftar dulu. Nah, daftar itu asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya daftar. Gitu. Ketika kita sudah daftar, baru kita belajar, ya kan? Belajarnya juga kan nggak langsung belajar tingkat akhir. Orang masuk kuliah kan pasti belajar semester pertama, semester kedua kan bertahap gitu. Setiap semester ada ujiannya. Setiap apa yang kita pelajarin, kita jalankan, kita diuji. Itu yang namanya perjalanan iman. Sampai kita nanti kita paling tinggi, kita diuji, tetap la ilaha illallah, lulus. Nah itu gambarannya gitu. Jaminannya tetap surga. Ini kalau kita bicara iman gitu ya. Tapi kalau mau bicara masih senang-senang di dunia, masih takut ini itu, ya monggo. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Tapi yang namanya orang beriman, dia menyatakan iman, dia belajar melakukan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, step by step. Nggak perlu hari ini bersyahadat, besok jadi imam di masjid gitu, nggak boleh malah gitu. Pelan-pelan. Yang laki-laki juga pelan-pelan. Udah ada waktunya baru sunat, belajar sholat pelan-pelan. Nanti kita kirim guru ke rumah untuk ngajarin sholat. Sampai begitu. Kan udah aku bilang juga, dia bilang kalau aku masuk muslim jangan paksa Masuk aku Islam. masuk Islam jangan paksa aku berkerudung, jangan paksa Pelan-pelan. Kalau dipaksa kaget kamu malah. Pelan-pelan. Sisa. Tapi coba boleh, tapi pelan-pelan. Maksudnya gini, kan kita sambil belajar. Apa sih maksudnya pakai kerudung gitu kan? Kenapa sih perempuan harus pakai kerudung? Belajar pelan-pelan. Tujuannya apa gitu. Seperti contoh ada 2 permen. Yang satu ada bungkusnya, yang satu nggak ada bungkusnya. Dua-duanya jatuh ke tanah. Kira-kira mana yang mau dimakan? Ya pasti ada bungkusnya lah. Ya. Tujuannya Islam diperintahkan untuk pakai kerudung bukan untuk menindas perempuan itu, tapi untuk memuliakan perempuan itu. Kira-kira kalau udah 2 perempuan, yang satu pakai baju seksi, satu pakai kerudung dan gamis, kira-kira kalau jalan bareng yang bakal digodain yang mana? Yang seksi. Yang seksi. Berarti kan yang pakai kerudung, pakai gamis ini kan di mata Allah SWT kan jauh lebih mulia daripada yang ini. Kecuali kalau wanitanya ingin digoda gitu, lain cerita. Itulah maknanya kerudung. Tapi pelan-pelan belajar. Misalnya contoh begini, kemarin ada belum lama ya ibu-ibu diskusi sama saya di WA 2 jam, akhirnya dia mau syahadat. Setelah bersyahadat saya tanya, Bu kerja di mana? Saya kerjanya di pabrik bir kok gitu. Pabrik bir kerjanya. Apa saya langsung suruh dia keluar? Ibu harus keluar, bir haram. Ya enggak lah, nafkahnya dia di situ. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan ya Bu ya. Cari pekerjaan yang. Nah, kalau ada rentenir misalnya, rentenir. Terus syahadat masuk Islam. Apa saya suruh langsung dia harus lepas rentenirnya? Dia makannya cuma dari situ. Ya enggak, pelan-pelan. Kita ajarin pelan-pelan. Pak, riba tuh gini, dosanya begini, pelan-pelan. Tapi Bapak, kalau itu masih jadi nafkah Bapak, ya udah jalanin dulu sampai bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Gitu caranya. Jadi orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dikasih grace period, tau nggak? Waktu tenggang gitulah, yang tidak dihisap gitu. Kira-kira gitu. Jangan terlalu takut dengan apa yang belum tentu terjadi. Kita ada yayasan, kita bantu orang-orang yang baru masuk Islam, sampai ke bantuan hukum pun kita sediain. Misalnya ada yang butuh cerai, butuh pengacara, kita sediain gratis, nggak ada yang bayar. Sunat gratis, belajar Iqra gratis, semuanya. Kalau misal kok dia muslim, masuk Islam nih, ya. Untuk ijab kabulnya nggak bisa bapaknya juga kan? Bapaknya dia Iya. nggak bisa. Karena syarat ijab kabul harus muslim kan? Iya, Jadi wali hakim harus. wali hakim bisa. Gampang, tinggal kau aja, disediain wali hakim. Jadi apapun. Islam itu agama yang dimudahkan, bukan agama yang gampangan ya, tapi agama yang memudahkan orang yang menjalankan. Contoh misalnya di suatu tempat nggak ada air, gimana caranya? Nggak bisa wudhu, bisa dengan tayamum, wudhu debu. Orang yang sedang safar perjalanan, sholatnya juga dimudahkan.
yang zuhur dan asar misalnya sama-sama 4 rakaat bisa digabung dan dipendekkan. Zuhurnya jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Itu namanya dijamak qasar. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu daripada kita. Jauh lebih tahu. Kenapa kita diperintah sholat? Karena sholat itu berguna buat kita. Berguna buat apanya? Berguna buat tubuh kita, juga berguna buat otak kita. Yang tahu siapa? Yang menciptain kita gitu. Puasa berguna nggak? Berguna. Yang lebih tahu kan yang menciptakan kita. Kita makan dalam setahun 1 bulan puasa itu kan sama juga dengan detoksifikasi. Kita sakit perut apa misalnya ke dokter, kita bayar nih 500.000. Dokternya bilang, Bapak puasa ya besok ya. Kita bayar suruh puasa. Ini ada yang memerintahkan kita puasa, kita nggak bayar. Lebih tahu mana dokter sama yang nyiptain manusia gitu. Jadi tolong dibedain ajaran Islam dan Muslim. Muslim nggak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah itu baru dulu kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya udah daftar aja yuk. Daftar kan? Iya. Iya. Daftar dulu Iya. ya. Daftar dulu kan bilang daftar dulu baru Iya. belajar. Belajarnya pelan-pelan. Boleh. Belajar kan pelan-pelan. Iya. Jul, tolong siapin Jul. Aku mau pinjam HP kamu. Enggak nggak mau direkam-rekam. Please. Nggak mau. Please. Oh udah. Ya? KTP kan? KTP-nya bawa. Ya nggak bawa KTP. SIM. KTP. Nanti bisa SIM? kirim itu aja nggak SIM? Foto KTP ada nggak? Nanti bisa kirim di itu nggak di WA? Foto KTP ada nggak? Ada kayaknya. Fotonya aja nggak apa-apa. Sini aku cariin. Bukan di situ carinya. Nah, ini untuk keperluan syahadat, ya, Jel. Ini Ya. hanya untuk keperluan syahadat dulu. Mm-mm. Kita sangat-sangat menghimbau ketika bersyahadat perempuannya berkerudung, Waduh, berkerudung doang gitu ya, bukan pakai gamis pakai apa. iya tahu sih, cuma aku kayak nggak cocok dikerudungin deh, sumpah. Ih nggak mau. Nggak mau coba dulu? Oh gitu ya? Ya, Mau coba dulu nggak? Coba dulu aja. aduh. Belum dicoba. Kenapa harus pakai kerudung? Ya hanya gini, soalnya gini. Gini. Di Islam seluruh anggota tubuh wanita itu aurat. Bahkan Tahu aurat tahu ya? Tahu. Bulu-bulu di tubuh manusia itu juga aurat. Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan tangan. Aku nggak suka banget lagi kerudungan. Tapi kalau belum mau pakai kerudung nggak apa-apa. Iya, kayaknya Nggak nggak apa-apa. dulu deh. Nggak apa-apa. Iya aneh aja, aku nggak suka. Aku tuh pakai kerudung tuh kayak dulu kan dicoba dulu. kayaknya kan bisa kan nggak apa-apa pakai. Bisa. Bisa ya udah. Bisa. Aku mau daftar loh. Nggak Pelan-pelan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi gue cobain. Nggak apa-apa, Ini nggak kayaknya apa-apa. ada deh KTP. Tenang. KTP mau pakai. Apa lo yang pakai kerudung? Nah jangan. Nah dia aja mendingan. Nih mbak. Mak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Dolitan pada malam hari ini. Ini udah 1:30 malam ini. Alhamdulillah di depan saya ada saudari Vidya Angelin Bakri, betul ya? Saudari Vidya menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul? Ya betul. Nah, seperti biasa, saya akan bertanya beberapa hal. Apakah Angel ini menyatakan diri untuk masuk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kira-kira orang tua akan menentang nggak? Insya Allah enggak. Oh, udah bisa ngomong insya Allah. Gimana? Nggak apa-apa. Maksud saya bertanya begini. Kalaupun sampai nanti orang tua menentang, Angel boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling baik. Ya, nanti Angel setelah bersyahadat juga harus bisa membuktikan kepada orang tua bahwa Angel setelah masuk Islam itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu yang penting. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam itu kan ada syariat. Yaitu pertama bersyahadat seperti yang akan kita lakukan, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu hajinya. Nah, ya, apakah Angel berjanji untuk berusaha melakukan syariat-syariat ini semuanya dengan baik? Iya. Alhamdulillah, baik. Jadi kalau gitu tidak ada yang bisa menghalangi Angel untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Pernah. Pernah ya. Oke, kalau begitu tolong ikuti 2 kalimat rap. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke, Angel tangan kanannya begini.
Sini adalah bukti tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan, ya, tidak menyekutukan. Oke? Ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angel sekarang sudah seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tadi mungkin saya juga belum sempat sampaikan bahwa ketika ada orang yang bukan Islam memeluk Islam, artinya bersyahadat, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan, insya Allah, dengan catatan menjalankan Islamnya dengan baik, ya. Tetapi kebaikan yang pernah dia lakukan dari akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan, ya. Alhamdulillah. Tadi juga saya sebutkan, saya ulangi bahwa setiap manusia itu lahir sebenarnya fitrah. Fitrah artinya muslim, ya. Tetapi ketika orang itu besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, ya, bukan pindah agama sebenarnya, ya. Baik, kalau begitu kita semua sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Angel istiqomah belajar Islam step by step, ya, pelan-pelan, supaya nanti bisa mengetahui dan bisa menjalankan Islam dengan baik, ya. Insya Allah nanti akan kita bantu. Nah, ini saya foto dulu KTP-nya, ya. Nanti tolong hubungin Suci lagi, sertifikat mualafnya mau dikirim kemana, gitu ya. Terus nanti juga tolong ditentukan dalam 1 minggu, Angel sediakan waktu 2 hari, ya. Dalam 1 minggu, mau hari apa aja boleh, jam berapa aja boleh. Salah satu hari atau satu pertemuan itu 90 menit. Nanti kita akan kirim guru privat ke rumah untuk ngajarin Angel, ya. Mulai dari belajar wudhu, belajar sholat, sampai belajar baca Quran, ya. Nanti ada gurunya, semuanya gratis, nggak ada perlu bayar. Oke. Sebentar, ada yang mau saya berikan. Ini ada paket, ya. Paket ini adalah paket yang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ini ada buku tuntunan sholat. Nanti sambil menunggu jadwal untuk belajar, ini dibaca. Ini ada buku kecil, buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Ini ada buku Iqra, nanti yang dipakai untuk ngajarin Angel belajar huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah, ya. Ini juga ada Quran, yang mana ini nanti akan dipakai untuk dibaca, ya, setelah bisa Iqra. Ini persembahan dari Al-Quran Al-Fatih, ya. Tolong dipelajari aturan atau tata krama memegang buku Quran, ya. Diusahakan memegang buku Quran dalam keadaan berwudu wajib, dan juga menyimpan Quran di tempat yang paling baik. Ini masih diplastikin. Saya taruh sini dulu, ya. Ini banyak banget ini, Cil. Banyak banget ini. Oh, aduh. Ini ada sajadah untuk praktek sholat. Ada contekannya. Ada bacaan untuk dibaca ketika belajar sholat, ya. Ini ada kerudung nih nanti, ya. Ini ada mukena juga nih. Nah, ya, komplit. Ini ada mukena untuk sholat. Ini ada yang lain, saya masukin jadi satu aja. Ini saya masukin satu lagi. Ini ada sejumlah uang. Ini namanya uang zakat, ya.
ini jangan dilihat jumlahnya, ini hanya bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Karena memang orang baru masuk Islam itu disebut mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima aja dengan baik. Saya masuk ke sini ya. Oke, kalau gitu tolong diterima. Nanti tolong komunikasi dengan admin kita untuk pembinaan selanjutnya ya. Nah, untuk menutup kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Ya. Dan insya Allah kita juga menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang terakhir kita berdoa supaya kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Cukup ya, nanti belajar pelan-pelan ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300 ya. Atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 7883 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Angel ya. Ya. Belajar pelan-pelan pokoknya. Nanti ada yang nggak jelas, nggak apa, tanya aja.